Waalaikumsalam. Ya. Luar biasa dari Salatiga ngebut baru datang. Masya Allah. Salatiga Dari itu berarti. Jawa Barat, Mas Taufik. Jawa Barat, Bang Taufik. Di mana, Bang Taufik? Kang Toyib. Oke, dari tuan rumah ada Mas Aan. Mas Aa. Masya Allah. Ya boleh, sana boleh. Sini kursi saya, khusus orang gemuk. Di frame aman? Tukar aja. Oke, Mas Lukman, jadi malam ini sesinya adalah sharing dan tanya jawab seputar dunia pisau. Oke. Apa saja, kalau tadi kan kita ada ngetes itu baja karbon yang paling mudah. Nah, sekarang gitu ya. pasti saya yakin banyak pertanyaan dari teman-teman seputar dunia pisau. Nah, sekarang saatnya silahkan tanya apa saja, asal jangan tanya bahan meteor, bingung. Ya. Oh, terus kemudian kita sesinya tanya jawab, sharing, dan mungkin kalau memang belum ketemu jawabannya akan menjadi PR kita bersama. Oke, siap. Baik, malam ini kita akan dengarkan cerita-cerita dari beliau. Mungkin kita persilakan untuk satu persatu mengenalkan diri dan menceritakan sudah sejauh apa berkecimpung di dunia pisau dan sudah sejauh apa saat ini. Boleh dimulai dari Mbah Jidin. Orang yang tidak mau dipanggil Ustadz, padahal Ustadz pernah beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya dan mungkin saya juga bukan orang yang terkenal ya. Jadi nggak ada salahnya saya perkenalkan diri. Kurang seru, kurang keras, Mas. Saya dari Madiun. Nama saya aslinya Khairul Mujahidin, cuma teman-teman biasa panggil saya Mujahidin. Jadi kalau mungkin nyari-nyari saya di sosial media atau di apa itu nyari Khairul Mujahidin nggak ketemu. Temennya Mujahidin gitu malah ketemu. Di rumah saya juga gitu. Nanti nyari yang namanya Mujahidin nggak ketemu. Gitu. Nyari yang namanya Khairul nggak ketemu gitu. Karena nanti justru malah diarahkan ke Pak Lek saya. Namanya Irul gitu. Dia taunya beliau gitu. Tapi kalau nyari saya namanya Andin, nama kecil saya malah insya Allah banyak. Jadi beberapa teman mungkin agak bingung nyari itu gimana. Ini piye nyari yang tukang gue pisau ya. Selama ini memang saya bikin pisau itu juga nggak open gitu. Lebih banyak di belakang rumah gitu. Terus juga nggak ada suara mukul-mukul gitu ya. Nggak seperti pandai-pandai pada umumnya, teman-teman juga sama. Dan alhamdulillah saya masuk di dunia pisau itu kurang lebih sudah lebih ya, saya belum lama baru sekitar 9 tahun. Dari situ saya banyak mendapatkan ilmu dan sekarang saya malah diketemukan sama Allah dengan antum semua yang semuanya kita berada sama agama Islam, di mana syiar sembunyi itu adalah bagian dari agama. Masya Allah, ini sebuah luar biasa yang perlu kita apresiasi. Dan itu tidak semua seorang muslim itu diberikan kenikmatan seperti itu, dikumpulkan dengan sesama muslim. Jadi memang ini sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, perkenalan yang cukup dalam ya. Beliau memang tidak banyak dikenal wajahnya ya. Tapi Facebooknya waktu itu posting orang tahu kita wajahnya gitu. Masalah saya, istrinya yang khawatir sepertinya ya. Baik, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan, di medsos dengan nama Wildan Nyam Nyam. Awal mula saya dulu berkecimpung dunia pisau itu dari komunitas Indonesian Blade dulu awalnya. Dari situ dulu saya belum jadi maker, saya cuma kolektor dulu. Mulai seneng berbagai macam pisau, tertarik untuk bisa mencoba belajar bikin pisau.
ya kurang lebih hampir sama lah 9-10 tahun yang lalu saya mulai belajar bikin pisau, akhirnya serius bikin pisau, dan alhamdulillah terus berkarya sampai sekarang. Dan saya juga banyak belajar dari teman-teman maker-maker yang lain. Kita sering sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya alhamdulillah dengan kita banyak silaturahmi, kita banyak dapat ilmu, kita banyak dapat pengalaman, dan insya Allah nanti juga dari teman-teman saudara-saudara semua, kalau sekiranya mau sharing, mau berbagi pengalaman, kita bisa saling berbagi lah nanti di sini. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Taufik. Jadi kalau di Facebook itu namanya Taufik Dinianto gitu. Jadi awal mula saya masuk ke pisau itu, awalnya itu saya senang motong, terus senang ngasah, kemudian baru habis itu kenal IB, terus ikut di Gatnas sih Mas ya. Jadi waktu itu tuh bareng Mas Lindan, Mas Aan gitu. Jadi dan sampai sekarang ini saya mulai agak fokus ke pisau-pisau sembelih ya, karena dari basic saya awalnya itu senang pisau, terus juga setiap tahun jagal gitu kan, terus ngasah gitu. Cuman ya untuk bikin pisau juga awalnya dari cuman hobi ya, dan sampai sekarang juga sebenarnya hobi gitu kan. Jadi saya bikin pisaunya itu cuman Sabtu Minggu, kalau enggak malam, udah itu aja sih. Jadi apalagi di sini saya juga ngerasa senang ya bisa ngumpul-ngumpul di sini gitu, bisa sharing gitu tentang pisau, apalagi spesifik ke pisau sembelih seperti itu. Demikian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan dari Pringgolayan, Banguntapan, tapi seringnya sebetulnya Kota Gede karena mepet banget. Di sini saya itu mulai sharing peso itu mungkin baru 2-3 tahun yang lalu. Untuk pengalaman saya di bidang peso, saya mulai senang pisau sebenarnya dari kecil. Di umur 16 tahun, 17 tahun itu saya sudah senang beli pisau di toko-toko toserba gitu. Dan saya itu senang logam, jadi saya megang logam itu udah senang. Akhirnya saya olah terus jadi senang bikin pisau, otodidak tanpa ada yang ngajarin. Karena dulu waktu awal-awal saya bikin pisau itu untuk sharing ke maker-maker yang lebih ini, kadang susah untuk dia mau sharing. Akhirnya belajar sampai sekarang alhamdulillah berjalan, dan itu jadi mata pencaharian saya sehari-hari. Kalau masalah pisau yang saya bikin sampai saat ini, saya masih berkecimpung di custom. Jadi kalau teman-teman pengen yang modelnya aneh-aneh, mungkin permintaan khusus, mungkin yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Untuk sharing pisau alhamdulillah sampai saat ini, kemarin dari CCI juga saya menjadi salah satu perwakilan juga untuk mau sharing cara ngasah, terus bahan-bahan pisau, karena di dunia perjalanan masih banyak yang awam banget masalah pisau, tentang karbon, tentang stainless dan lain-lain. Ya mungkin nanti bisa dilanjut dengan saya jawab. Untuk dari saya cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke tanya jawab dari peserta langsung, saya sendiri mau tanya ke masing-masing pembuat pisau atau maker bilang, apa yang menurut panjenengan masing-masing itu menjadi pembeda dari produk masing-masing yang dibikin? Nah, kita mulai di sana lagi nanti. Yang paling dekat, silakan boleh Mas, apa yang menjadi ciri khas jenengan Mas? Karena
saya sendiri ternyata setelah 1 tahun sering ketemu pisaunya jenengan. Ketemu jenengan udah lama ya. Tapi itu dari Jawa saya ngerti ini buatan masakan. Termasuk punya Mbak Cici nih. Kalau itu soalnya mesti orang logonya juga. Tapi walaupun gimana? Logonya dilangnya aku ngerti uang niru. Tapi Mas Lukman, bagi kita yang penggemar pisau, Ya, melihat pisau itu kita jeli kok. ya gitu ya. Misalnya pisaunya Mbak Jidin nggak dikasih merek, saya lihat saya pasti tahu ini Mbak Jidin ini bukan. Ya, ya. Karakter grinding, karakter bevel, karakter finishing itu pasti akan berbeda satu meter dengan meter yang lain. Ya. Contohnya masakan. Masakan ini punya ciri khas lengkungan di gagangnya. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Karena mesinnya dia karakternya seperti itu. Jadi itu tidak bisa ditiru pisaunya masakan. Karakter lengkungan di gagangnya seperti itu. Mbak Jidin dengan hulunya, kerapiannya itu tidak bisa. Jadi Bentar, ini ada bisikan nih. apa? Goib apa? Daripada hanya dijelaskan, ada nggak di antara teman-teman semuanya yang punya bilah yang buatan beliau bermain ini? Dapat Silakan. GAW nggak? Boleh kita kasih gawe. Aku punya. Lewer terus. Yang di tenda juga boleh, silakan diambilkan. Ya, jadi kan insya Allah dapat jadi karena akan kita bahas malam hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk para jaga. Yang punyanya Mbak Jidin ada? Ada sini ya, diambil Pak. Siapa punya ya. Sama-sama punya kemarin saya dipaksa. Beliau ini cenderung pamer sepertinya. Iya, saya Dua kafe. Saya kemarin Mas Lukman. Masan, boleh. Atur nuwun, ada punya masakan ini. Pengalaman bagus ketika saya di Jogokarian sama Dok Sohan itu dipaksa pakai pisaunya Mbak Jidin yang berbahan elmak. Wah. Iya. Kebablasan sampai tulang-tulang ini. Saking landebe. Oke. Nah, ini kita Oke, yang dari masakan ada, yang punyanya Mbak Jidin ada yang bawa tadi? Atau punyanya masih kan saya deket ya? Punya saya Atau, punya. Bawa apa? Mas Teko bawa apa? Ada. Ada di atas semua. Ini wah ini anu ini. Wildan juga ada loh Wildan. Saya delete. Ada yang kalau ada yang pisau yang berbeda juga boleh ya. Kita bahas. Ada yang punyanya Bang Taufik? Ada? Ada? Boleh dong, ya, jangan yang di rumah ya, yang di sini. Mendut bawa tadi punya Taufik. Oke. Ya. Anda bisa lihat ya teman-teman, semua yang punya pisau-pisau di sebelah ini memang orang-orang yang kurang duit ya. Oh, lah kolektor. Wes payu weh, ngomong wes payu ning ngarepe sing gawe kaya tegel. Oke. Siap. Ya belum yang punyanya Mas Wildan ada? Ada ini ada. Nih. Masih plastikan. Kalau ada yang paksa boleh juga. Oh iya besok tenang. Siapa yang beruntung akan dapat pisaunya Wildan. Dan saya serius ya, besok pisaunya Wildan itu akan jadi salah satu barang yang dibawa pulang dengan gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Menarik sekali, 25% untuk MC ya. Oh beres. Ya beneran, besok akan ada tantangan bisa bawa pulang pisaunya Wildan. Punya Bang Taufik udah ada tadi? Biar boxing silahkan kan boxing. Punya Bang Taufik udah ada? Sudah ada, oke. Kita mulai dari mana Mas Eko? Oke, penasaran? Nih, kita tanya audio dulu aja. Ya. Penasaran pisau yang punya siapa dulu? Mas Jidin, oke. Anda ini merasa tidak terkenal, semua orang tahu Anda. Boleh ya mikrofonnya digeser ke sini, Mas An. Oke, biar beliau bercerita. Ada dua macam pisau di sini yang mungkin biar beliau cerita langsung aja. Apa bedanya? Mungkin ditujukan sekalian. Teman-teman mungkin udah pernah lihat hulu ya? Maksudnya hulu itu apa? Hulu itu cekung. Jadi kalau hulu itu biasa dipakai untuk pisau-pisau lipat kecil. Kecil itu hulu.
biasanya hulu itu memang dipakai pisau lipat. Kenapa? Karena memang untuk sayat. Jadi itu yang membuat saya kenapa saya mau memilih hulu. Dulu waktu saya awal-awal bikin hulu itu juga agak maju mundur gitu ya, karena memang sepanjangnya saya ingat waktu saya nekat bikin hulu, apalagi untuk sembelian, itu belum ada yang lain. Jadi memang waktu itu saya ingat masih ada pro dan kontra, kuat gitu. Nah, sampai sekarang ya masih saya bikin yang flat itu ya tidak lebih cepat penjualannya daripada yang hulu. Oke. Berapa lama Bang, kalau boleh tahu sambil nanti diceritakan ya, proses dari ketika jenengan memutuskan untuk saya akan bikin yang hulu sampai akhirnya ngetren gitu. Jadi awalnya saya dulu tidak langsung hulu ya, tidak langsung hulu. Jadi saya seperti teman-teman yang lain, saya buatnya flat. Malah dulu saya lebih banyak full flat itu ya standar sama seperti yang teman-teman bikin, seperti ini full flat. Full flat itu apa? Full flat itu bevelnya utuh dari punggung sampai ke mata tajam, full flat. Kemudian kenapa saya memutuskan hulu? Saya mikir gini, kalau saya bikin hulu, bikin flat, itu sama seperti yang lain-lain, nggak ada bedanya sama dengan yang lain. Kemudian dari situ saya nekat, saya memutuskan untuk hulu. Hulu itu cekung seperti ini. Bisa digoyang-goyangkan seperti ini ya. Dan menurut saya, bukannya saya ini ya, mau cerita sedikit aja. Hulu itu kalau yang full hulu seperti ini tidak bisa pakai jig. Jadi dia harus freehand. Freehand, tahu freehand? Freehand itu bunyinya itu langsung ditanting. Jadi kalau yang flat itu yang pakai jig itu ya pakai alat itu di maju mundur gitu. Kalau ini enggak bisa. Kalau full hulu seperti ini enggak bisa, harus freehand gitu. Jadi itu bedanya. Butuh kestabilan tangan banget ya Mbak ya? Ya itu nanti semakin lama bisa. Kita kan Masalah. Kabarnya beliau kemarin install gimbal di tangan udah ratang dia. Dia keren. Anggo stabilizer ini. Nah ini ada lagi nih, kayaknya agak aneh juga nih buatan jenengan nih. Boleh diceritakan? Ini flat nih. Jadi kenapa saya kadang-kadang juga bikin flat? Kalau guyonannya bener lali. Itu ya bisa bikin flat, ya bisa bikin hulu. Flat, saya juga masih bikin flat. Tapi kayaknya desain ini nggak terlalu populer dari postingan-postingan antum. Saya kadang bikin yang aneh-aneh kayak gini kalau lagi jenuh. Jadi bikin PSO kayak gitu-gitu aja itu bosan. Jadi seharian grinding kayak gitu-gitu aja itu bosan. Makanya kadang-kadang saya bikin aneh-aneh kayak gitu. Kadang saya bikin juga pisau dapur. Kadang bikin yang pisau dapur tapi saya buat handle-nya itu ada mozaiknya kayak gitu. Itu yang nambah-nambah gawean jadi, tapi ya duitnya ya ora tambah gitu. Makanya itu di hati puas. Jadi memang kalau bikin pisau itu saya lebih banyak hobi. Meskipun saya full time knife maker, cuma saya mencoba menjadikan pisau ini sebuah hobi. Jadi gawe pisau itu ben seneng terus hati gitu. Jadi kalau orang bilang kan gawean kuwi nek cocok karo ati utawa hobi kuwi enak dilakoni gitu. Nah, saya mencoba untuk kayak gitu. Nah, di sisi lain saya bikin masuk ke dunia pisau itu sebenarnya tidak langsung pisau sembelian. Saya pisau order dulu. Cuma kadang saya terpaksa untuk kayak gini karena beberapa teman minta. Wah, dengan price khusus tentunya ya. Custom maksudnya. Jadi mungkin itu ya bedanya mungkin saya dengan yang teman-teman yang lain. Mungkin kalau saya sekarang lebih banyak dikenal di hulunya. Oke, baik. Berikutnya yang sudah ready ya, nanti kita akan lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Yang sudah ready ada pisaunya Bang Taufik dulu mungkin ya, yang dari jauh dulu boleh diceritakan. Ada yang kecil, ada yang panjang. Assalamualaikum. Tadi bilang Mas Eko, saya dari Jawa Barat. Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Kita terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu?
2016. 2016. 2016. Saya ketemu beliau terakhir di Bandung 2016. Ada 9 tahun baru ketemu malam ini. Iya. Masya Allah. Jadi lu ketemu sama Mas Eko itu waktu masih seneng chopper ya di IP. Jadi dulu awal-awal itu seneng itu, saya tuh kebetulan seneng koleksi bahan, cari-cari bahan gitu ya. Jadi 2016 itu awalnya itu ya coba ikut ada cutting competition gitu. Kemudian waktu itu kan saya waktu itu buat chopper dari bahan K340. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah denger ya, yang Isodor itu. Nah pas itu saya biasanya tuh teman-teman waktu itu chopper tuh pakai Sleipner ya. Nah di situ saya coba buat K340 Isodor. Kemudian ya alhamdulillah performnya bagus, enak gitu. Terus kemudian juga setelah selesai gitu chopper, nah balik lagi basic saya karena memang sebenarnya itu saya tukang potong. Sebelum bikin pisau itu sebenarnya saya tukang potong, tukang asah gitu. Terus kemudian tuh sepanjang dari 2013 itu saya coba cari-cari sebenarnya bahan apa sih yang ideal gitu. Jadi ini masing-masing maker mungkin punya preferensi bahan masing-masing ya gitu. Jadi saya pribadi saya ngejar itu gimana caranya itu enak pisau. Nah kebetulan ini saya di Jakarta itu pakainya pisau-pisau pendek. Jadi sekali tarik kayak gitu kan. Nah itu gimana caranya seenak mungkin. Jadi itu saya nggak terlalu banyak model ya. Jadi kayak gini aja sebenarnya. Ini nggak terlalu apa ya. Kalau saya juga kalau dibikin pisau aneh-aneh ya agak-agak bingung ya. Jadi saya lebih fokus ke yang penting enak gitu. Misal kalau saya itu biasa pakai bahan spesialnya itu kaldai. Jadi kenapa saya buat bahan kaldai? Mungkin teman-teman di sini suka ini ya, pisau keras itu cenderung sulit di kristal. Gitu. Makanya ini yang saya sharpening ya, saya honing atau sharpening itu ya. Nah di situ saya coba cari explore bahan apa yang HRC-nya di atas 60 HRC itu tapi di sharpening itu nggak rontok. Mungkin teman-teman sini tiba-tiba ketemu bahan apa asal ini rontok, bukannya tambah tajam tapi malah tambah ketul gitu. Jadi mungkin ya beberapa teman kan selalu yang penting keras gitu kan. Padahal kalau saya pribadi kalau buat pisau itu cari yang balance ya. Jadi ketahanannya baik, recovery-nya juga bagus seperti itu gitu. Jadi kemudian juga jadi selama buat itu ya saya coba explore itu gimana caranya enak. Makanya kan saya terus juga karena saya biasanya itu juga motong itu selalu pakai pisau maksimal 20 gitu. Jadi dari situ saya coba kan karena setiap tahun itu saya ya jagal tahunan ya cari tuh bahan apa gitu. Akhirnya 2020 itu saya berhenti di bahan kaldai seperti itu. Jadi saya pribadi udah punya nih catatan bahan ini yang enak. Jadi ada yang kelas dari low, medium, sama high gitu. Jadi kalau saya ditanya sebenarnya pisau yang disembelih, pisau sembelih yang enak buat motong apa sih gitu ya. Jadi pertama itu kalau ini dari saya aja ya gitu. Jadi pertama itu untuk yang bahan-bahan low itu biasanya Barsenso tuh. Itu rasanya ke leher itu enak, masuknya cepet gitu. Terus kalau untuk yang medium itu saya pakai kaldai. Kalau yang premium saya pakai Vanadis 4T. Jadi untuk biasanya tuh teman-teman gitu yang minta dibuatkan pisau sama saya nggak akan lari dari 3 bahan itu karena saya sendiri itu setiap tahun ya pakainya ya nggak jauh dari 3 itu gitu. Jadi kalau terus juga pengalaman pribadi gitu, motong paling enak itu pakai bahan Barsenso. Jadi tuh dulu sempat sama Mas Wildan 2017-2018 itu selama setahun itu ke RPH tiap minggu. Ini nyobain bahan apa gitu.
Jadi kadang-kadang saya itu mau bahan yang vanadis, terus yang mahal-mahal itu Mas, vanadisan lah kita kelihatan sekarang gitu ya. Ya itu di situ tuh belajar dari RPH itu, keyakinan saya terhadap pisau-pisau premium itu udah selesai gitu. Jadi wah ternyata Sensho itu bagus gitu kan. Nah dari situ saya explore lagi, saya cari mana bahan yang medium ya. Waktu itu sempat saya dapat Sleipner. Sekarang udah saya berhenti di Kaldai. Jadi kalau mungkin teman-teman misalnya ada yang minta pesan apa, saya nggak akan lari dari 3 bahan itu karena itu yang saya bisa gitu, dan juga itu sudah banyak saya explore. Jadi setiap saya buat selalu akan saya coba, pertama enak di kristal, bisa keras, di leher enak. Jadi kan kadang-kadang juga nih pisau itu ini sama-sama bisa slash tisu gitu kan. Cuman ya kalau udah di leher itu ya ceritanya udah akan berbeda gitu kan. Makanya kadang-kadang jadi ini kadang motong itu nggak selalu faktor dari pisau ya, tapi kadang-kadang dari leher segala macam posisi ya. Cuman ini karena saya itu biasanya tuh di RPH kadang-kadang apa ya, di stunning ya, jadi kan jatuhnya itu kan sembarangan, terus nggak ada yang megangin. Nah, itu gimana caranya tuh dulu saya cari pisau yang enak, udah pokoknya jatuhnya sembarangan, sekali tarik enak gitu. Dan akhirnya itu saya berhenti di Sensho, Kaldai, sama Vanadis Empate, seperti itu sih. Mungkin kelamaan ya udah nanti masih duluan ya. Nggak apa-apa. Ini teman-teman menikmati kok. Menikmati durasi. Jadi dari 2 ini sebenarnya sudah ada beberapa kesimpulan kecil ya, bahwa setiap membuat pisau itu pasti punya preferensi masing-masing dengan pengalamannya terhadap menyembelih, dengan pengalamannya terhadap bahan-bahan yang dibikin, sehingga akhirnya beliau ahli pada bahan-bahan tertentu gitu ya. Tapi lebih dalam nanti Anda semua boleh bertanya. Kita lanjutkan dulu cerita dari pisaunya siapa? Bang Aan dulu atau siapa? Zidan. Oke, silakan. Kalau saya untuk pisau sendiri, karena saya basicnya dulu belajar pisau itu, kebetulan saya banyak sharing sama teman-teman pembuat pisau yang buat taktikal sama outdoor. Jadi pisau-pisau saya sampai sekarang pun masih ada aroma-aroma Taktikal dan outdoor. Jadi untuk biasanya itu saya bikin yang suka-suka saya sendiri, yaitu arahnya arah ke taktikal. Mas Lukman, Ya. maker ra peduli duit. Wah. Gitu ya. Seneng itu. Nggak seneng. Gini we payu gitu ya. Dewe payu. Sembelian biasanya itu sesuai pesanan. Dari request, dari bentuk, dari bahan apa segala macam, saya tinggal aplikasi. Tahan di situ. Saya tuh selalu penasaran untuk para maker yang menerima request dengan segala macam bentuk. Gitu ya. Kalau Mbah Jidin mungkin ya, salah satu yang saya tahu beliau ya punya pakemnya sendiri, ya itu yang orang beli itu karena beliau punya pakemnya sendiri. Orang juga pengen pisaunya dikenal bahwa ini buatan Mbah Jidin gitu ya. Tapi ada juga yang memang pengen, wah aku pengen pisau sesuai bentukku kok, jadi dia akan ketemu sama para maker. Dan saya yakin para maker seperti Mas Wildan ya, mungkin ketemu juga dengan orang-orang yang requestnya macam-macam aneh-aneh gitu. Kenapa diterima yang aneh-aneh gitu? Penasaran juga. Aneh-anehnya dalam bentuk apa? Ya kan pasti bentuknya beda-beda itu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kalau untuk pesanan di sembelih sendiri biasanya bentuknya malah nggak aneh-aneh. Oh gitu. Ya. Kecuali kalau yang dulunya teman-teman penghobi pisau di taktikal, di buskrap, itu juga dari bentuknya sendiri nggak karuan. Nggak karuan gitu ya. Ya. Oke, unik lah ya. Unik gitu. ya. Nah, contohnya. Ya, kayak gini. Ini mungkin kalau misal yang biasa umumnya di pisau-pisau buat sembelih mungkin kurang nyaman. Oke, apa yang bikin nggak nyaman? Ya mungkin ini ada koilnya di bagian rikasonya ini. Oke. Cuman kalau memang dia biasa nyembelihnya itu nggak terlalu ke belakang, itu juga nyaman-nyaman aja. Ya. Pokoknya yang penting seorang eksekutor itu juga dia udah
seneng nyaman dengan pisaunya itu, insya Allah dengan ilmu yang dia punyai waktu eksekusi insya Allah juga lancar insya Allah. Oke, ini bahan Dulu lah ya. bahan tentu berpengaruh, cara gayanya juga berpengaruh itu ya. Akhirnya kebiasaan itu juga berpengaruh. Gitu. Kalau bahan-bahan sendiri, Mas Wildan lebih ke apa nih yang sering dipakai? Kalau bahan sendiri saya kebetulan memang untuk fokus ke sembelih itu saya banyak sharing sama Mas Tom Dinyanto. Jadi saya bahan juga untuk sembelih kebanyakan juga arahnya ke situ. Yang 3 bahan itu tadi. Selain itu juga saya juga beberapa pakai ini juga apa yang elmak itu juga lumayan recommended juga ya elmak. Oke, lumayan mahal juga ya. lumayan. Kadang konsumen itu malah dia mintanya itu baja yang belum banyak beredar. Oke. Cuman kadang emang susah nyari. Contohnya apa itu belum banyak beredar? Baling-baling Sukhoi, Ya. laker tank, tutup. Tutup beredar. Saya meriam apa ditutup? Ya, oke. Ini yang saya masih PR itu nyari bahan belum dapat yang JDP. JDP 189, JDP 189, ada banyak. Sampean beli spider kok dipotong. Oke, baik berikutnya kita nanti ini ya kita lanjut ke tanya jawab ya. Kita lanjut ke Mas Aan nih. Ya, kalau saya itu seperti yang saya ceritakan tadi bentuknya yang aneh-aneh. Kadang orang bilang pesonya terbalik. Kalau orang Sudah berapa korban ya Mas? pada umumnya orang bilangnya tuh kalau terkenal itu kan si Kenshin itu kan. Sabatako. Saka Batu. Nah, saya biasanya itu untuk awal-awal dulu memang apa ya, seneng Japanese style. Ini peso terbalik ini, tajamnya di bawah. Permintaan jadi saya memang khusus mengcustomkan. Jadi saya menerima custom. Ini pun tali-tali Japanese. Dalamnya kulit pari dengan menuki dengan tetek minyak. Kemarin itu juga sempat ada yang make dipinjam gitu kebalik. Kok nggak kena kebalik Mas, baru bisa. Kayak gini. Besok kebalik. Jadi untuk gaya tarik nggak usah dibalik pisaunya emang sudah begitu ya. Iya. Sudah. Iya. Dua. Ini juga permintaan. Anda hati-hati ya kalau buka pisau sekarang ya. Tanya dulu ini pisau kebalik apa enggak. Kalau masih di sarung nggak bisa dibedakan itu. Ini juga ada cerita konyolnya ini. Oke. Ini kebalik juga. Iya, kebalik juga ini. Oke. Oh ini yang tadi. Orang bilang pasti megangnya gini untuk nyembeli. Enggak, ini gini. Balik. Ini konyol juga, ada cerita konyol juga. Udah dibikin jadi desainnya, Mas gagangnya di benaknya Mas, dinyamanke Mas. Ngowai meneh Mas. Oke. Siapa yang pesan itu kurang ajar? Bukan ngerti ya. Nah, yang MC1 itu. Jadi pur-purannya pin ini kalau di apa namanya di market tenanan rondo geseh munggah. Tapi alhamdulillah ini mungkin ya nggak banyak orang yang pakai pinnya. Yang saya pakai bukan logam bukan apa, tapi dari bahannya gagang ini mikarta. Tak bikin bulat jadi nggak kelihatan kalau ada pinnya kayak gini. Oh, emang bisa ya pin pakai bahan mikarta itu bisa ya? Oke, dan tahan ini juga, kuat juga ya? Tahan, kuat. Oke. Ya, jadi itu pisaunya Mas Eko ya. Mas Eko itu nama Kalau yang panjangnya ini, Eko BM, banyak maunya ya. Kalau yang ini normal. Ini bisa normal. Nah, ya seperti yang pernah diceritakan tadi, gagang ciri khas saya seperti ini. Ya, saya nyari nyaman di tangan. Oke, ada seperti jengkolan kecil. Jengkolan kecil. Ini buat dorong, buat tarik masih enak. Tapi biasanya, nah ini tadi masalah pisau itu sebenarnya personal Mas. Personal, sangat personal. Biasanya orang suka pabrikan, beli pabrikan, gagangnya kurang iki Mas. Gagangnya kurang rounded, gagangnya terlalu melingkir. Nah itu. Nah, enaknya di dunia custom di situ Anda bisa memilikinya. Jadi kita bisa bikin gagang sesuai dengan bentuk tangannya gitu ya. Ini kalau dijual di pasar umum mungkin gagangnya terlalu pendek. Tapi saya sesuaikan di ukuran Asia.
tangan-tangan Asia biasanya ya ini ukuran tangan Asia rata-rata ya 12 setengah 13 itu udah bagus, universal. Baik. Satu lagi masih ada. Boleh tunjukkan lah, tunjukkan. Ini pisau yang baru mungkin dari kemarin malah belum dipakai kayaknya. Jadi pisau ini sebenarnya mungkin kalau orang-orang jeli itu kemarin ada sempat lagi rada-rada viral itu baja piringan pemotong tisu. Nah itu loh. Itu mungkin saya kasih tahu sedikit bocoran mungkin ya. Jadi pemotong tisu itu taper bentuknya dari tebal menipis. Rata-rata orang-orang itu bikin selalu nggak diratakan. Kadang ada yang cuman di konvek aja terus ditajemin. Nah, itu biasanya terlihat di sini taper dia tipis. Tapi ini bukan pemotong tisu. Ini memang bahannya irisan. Jadi ya bisa nggak bisa harus tak taper. Menipis dari tebal menipis ke sini. Ini juga Jadi, pinnya karena itu piringan tuh tebel di dalam, tipis di luar ya, gitu. Betul, gitu. Dan mungkin nanti akan belajar sendiri grain baja itu beda-beda di sini. Baik, oke. Mungkin itu aja, Mas. Pengenalannya itu sudah bikin teman-teman kemecer gitu ya. Ngecek saldo gitu ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab langsung aja teman-teman, silakan yang mau nanya. Ada giveaway nggak panitia? Oh, ada banyak. Ada banyak. Nah, Oke. yang ngacung. Baik, silakan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anas dari Jakarta, baru belajar juga tentang pisau. Mau sedikit tanya aja buat para maker tentang dari peleburan baja ya, mana lebih baik dalam peleburan melalui proses ESR dengan konvensional, dan mana ketahanannya lebih lamanya untuk ketajamannya. Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CSR apa itu? Saya tahunya CR itu dana gitu ya. ESR itu apa? Iya, yang dalam peleburan bajanya itu mana yang lebih baik? Oke, dalam peleburan bajanya mana yang lebih Oke. baik? Secara tradisional atau ESR? Jadi itu metalurgi secara umum. Jadi mungkin saya sederhanakan aja pertanyaan untuk para maker. Tempa atau stok removal? Oke, itu juga perlu dijelaskan itu. Ya. Pertanyaan lebih gampangnya. Ya, itu lebih baik mana? Baja yang kemudian dipanasi, ditutuki, dipukul untuk dibikin pisau, atau yang hanya digerinda untuk dikurangi. Ya, Ya. mungkin saya sederhanakan pertanyaannya seperti itu. Ke para maker, monggo. Oke, tentu ini kembali ke preferensi ya. Kebetulan beliau makanya yang stok removal boleh, monggo. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Nah, atau setidaknya begini, kalau pilihannya mungkin itu bukan jadi pilihan ya, karena kebetulan beliau pakainya yang stok removal beliau. Cuman boleh diceritakan kenapa memilih itu gitu. Nah, apa kelebihan kekurangannya, termasuk juga dengan tempat. Monggo, Bang Taufik. Tadi maksudnya ESR ya? Ya. Jadi electroslug remelting system ya. Jadi itu kayak dimasaknya 2 kali ya. Jadi kan kayak misalnya jadi Kalau itu di belakang ada yang batin udah bang udang, aku nggak paham gitu. kecenderungan ini contoh tuh kayak Kaldai, Stafak gitu kan, itu punya teknologi itu gitu. Jadi kalau di asap itu punya 2 teknologi itu. Kalau di boiler itu yang biasa keluar itu K340 isodur. Jadi itu K340 itu ada 2, isodur dan Ecostar. Ecostar itu padanannya dengan Sleipner, isodur nggak punya teman. Sama kayak Kaldai juga, tapi itu punya asap, nggak punya teman juga sama gitu. Dan
awalnya juga saya penasaran gitu kan, kenapa ESR ini apa ya, keunggulannya di mana gitu kan. Jadi Calde itu nggak butuh banyak grid untuk diasah. Itu yang saya suka dari teknologi ESR ya. Kemudian juga kayak Staffak gitu. Kayak misalnya nih teman-teman kalau lihat aplikasi, contoh Staffak gitu. Orang akan lihat, kok ini sama aja kayak pisau, mohon maaf ya, pisau pabrikan ya. Paling itu punya lupa itu, jadi ada teknologi ESR-nya. Gitu. Jadi itu salah satunya itu mempersempit grid pada saat mengasah. Gitu. Jadi kalau saya motong grid 400 ya jadi gitu. Seperti itu. Terus kemudian untuk tadi Mas Eko ya masalah tempa atau stock removal ya. Kalau sebenarnya perdebatan ini nggak di sini, nggak di luar itu ya kayak orang kunut atau nggak pakai kunut gitu kan. Jadi tergantung keyakinan aja gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, sekalipun itu dianggap misalnya nih bahan kayak tool steel itu nggak bisa ditempa, nggak enak, saya pribadi tempa seperti itu. Jadi saya di sini ada teman saya tuh biasanya tuh tahu nih, ini mah ditempa nih, apa nggak ditempa gitu. Biasanya nggak enak nih gitu kan, terus ditaruh di layar, dicobain gitu kan ya. Ya tapi itu balik lagi ke keyakinan masing-masing seperti itu. Jadi kalau masalah ya itu stock removal atau ditempa gitu. Terus juga waktu itu saya pernah ikut penyusunan bilah SNI ya, SNI bilah sembelih itu. Saya pernah tanya gitu dengan teman-teman dari FTTM ya, Fakultas Teknik Teknologi Metalurgi ITB gitu kan. Pak, sebenarnya tuh kalau bahan-bahan cold tool steel misalnya kayak D2 itu kalau ditempa gimana sih Pak gitu kan. Ini jadi perdebatan ya. Cuman bilang, Pak kalau bahan model kayak SKD 11 bisa ditempa, itu meningkatkan 4 kali sifat mekanis dari baja. Sifat mekanis itu bisa berupa toughness atau hardness seperti itu. Makanya dari situ, oh ternyata jawabannya itu. Tapi sebelumnya itu saya udah coba explore ya, stock removal atau tempa. Jadi kalau untuk pisau sembelih, saya akan memilih tempa seperti itu. Oke, terjawab ya? Terjawab. Masih ada yang penasaran? Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, GAW-nya mana tuh? Ini. Boleh dibagikan. Sepertinya ada yang mulai bingung dan mulai mengantuk ya. Wah, GAW masih banyak ini. Oke, biar lebih semangat, angkat tangan kanan, lepaskan di bawah tempat depannya. Depan. Dua-duanya. Oke, goyang pada temannya, bangun. Iya, karena beberapa sudah menguap, beberapa sudah ke alam sana. Saking wis apale sing dibahas atau ora doblas itu. Oke, berikutnya pertanyaan soal misal kalau jenengan boleh tanya yang sederhana sesuai dengan yang memang jenengan penasaran apa gitu ya teman-teman saya. Boleh silakan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Boleh berdiri biar kelihatan dikenalkan namanya, kemudian pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaryanto dari Sleman. Yang ingin saya tanyakan itu sampai saat ini itu saya masih istilahnya itu ingin tahu itu. Jadi dari saya melihat di YouTube itu, kenapa dari masing-masing pembuatan pisau itu berbeda-beda kualitasnya, dan yang paling istilahnya mengesankan itu dari mereka itu mencelupkan ke air atau ke oli atau apa itu ya. Apa itu memang berpengaruh sekali terhadap kekerasan baja itu? Ya mungkin itu yang saya tanyakan ya. Sehingga ketajaman pisau itu dipengaruhi oleh seberapa dia itu istilahnya bisa pisau itu menjadi
nom meneh ya, jadi meleot di apa bacok ke watu itu meleot apa istilahnya itu rempah di bacok ke watu apa paku itu Paku. masih utuh nah, ya, iya. Gitu. Makasih. Beso sembelih spek tebas paku gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah pertanyaan yang mungkin kita ini para jekal juga sering ditanya gitu ya. Ketika ada tetangga kita, takmir kita nanya konsultasi ya, kita cari cara menjawabnya yang nyaman gitu. Boleh dijawab. Wajib apa? Memang untuk mengubah struktur dari austenit ke marstensit itu memang harus dicelup Pak, dan itu pun juga nggak asal celup. Artinya begini, ada beberapa baja itu yang dia itu karakternya fast cooling, quenchingnya untuk pendinginannya. Ada yang karakternya baja itu dia harus dicelup air, ada juga yang baja itu hanya boleh dicelup oli gitu, ada juga yang air hardening tool steel, jadi nggak dicelup apa-apa, cuma dia disembur dengan udara dingin aja gitu. Jadi dari sini memang begitu, dari pabrik dia membuat sebuah apa produk itu memang karakternya begitu gitu. Jadi sepakat dengan cara treatmentnya gitu. ya sesuai dengan cara treatment. Jadi di sini kita sebagai knife maker sebenarnya tidak punya ruang mengeksplor terlalu banyak. Karena memang kayak misalnya baja-baja K110 atau mungkin yang baja dengan tipe W1, W2 atau O1, O2 itu memang dia sudah melalui lab. Mereka membuat baja seperti itu tuh nanti treatment seperti ini. Nah, bedanya apa dengan kita? Nah, kita ini kan peralatan kita tidak seperti di pabrik. Di pabrik itu mereka punya peralatan yang luar biasa dan harganya mungkin miliaran. Dan kita memiliki alat-alat tidak seperti itu. Cuma kita dituntut untuk bisa mendapatkan kualitas yang seperti itu. Makanya dari situ kita juga harus belajar tentang data sheet-nya. Jadi baca ini nanti dia harus di seperti apa, jadi beda-beda, nggak sama. Jadi intinya di sini agak melebar sedikit, nggak ada peso super itu nggak ada. Yang satu sisi dia harus bisa untuk menyembelih hewan, tapi di sisi lain juga harus bisa beli batu, nggak ada Pak. Nggak ada. Paku. Nah Pak jenengan kalau misalnya lihat peso bisa motong paku itu jangan langsung wah luar biasa ya. Kalau orang awam mungkin bisa paku peso putus semuanya leher kan begitu. Tapi kalau kita lihat konstruksinya enggak seperti peso sembelih yang jenengan punya sekarang ini. Enggak sama itu. Itu dimulai bakul seperti itu. Jadi memang dimulai bakul. Jadi ada dua genre bakul ya. Pamer slash tisu atau pamer tebas paku gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi jawabannya, jadi kenapa kok pisau itu supaya dia mendapatkan kekerasan itu harus dicelupkan. Karena memang untuk mengunci dari austenit ke marstensis itu harus dicelup, harus didinginkan dengan rapid gitu. Berarti kalau boleh disimpulkan, dicelupkan dengan air atau oli ataupun dengan udara dingin itu semua kembali lagi bahannya apa? Karena memang bahan itu datang sepaket dengan bagaimana cara treatment itu bahasa Indonesia Mas. Perlakukannya. Perlakuan terhadap gajah. Seperti jodoh kan gitu setengah leler. Sepaket dengan cara memperlakukannya gitu ya. Iya betul. Oke, hai. Tak kasih dulu. Oke, terima kasih giveaway dari Lek ngasih. admin forum Petratan. Bapak Bila yang sudah resign ya. Dipecat Mas, maaf bukan resign. Pensiun dini. Halus-halus kan. Pertanyaan berikutnya, Anda tanya seawam mungkin nggak apa. Ini insya Allah nanti jawabannya jadi manfaat banget. Oke, segera sini dulu tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Jinggot atau Ariantono dari Gudian Mas. Pertanyaannya dari saya mungkin cuma bukan masalah dari produk-produknya, tapi kenapa teman-teman Juleha ataupun jagal-jagal di tempat kita itu malah cenderung agak kesini sedikit karena jenengan di depan speaker. Dipakai ngomong saja. Ini jadi teman. Ya udah teruskan. itu kan dulunya kok malah seneng yang pabrikan gitu loh. Padahal kalau untuk
meningkatkan istilahnya untuk Hopmin itu kan sebenarnya untuk meningkatkan ekonomi kita itu loh. Itu hubungannya dengan UMKM itu Pak. Nah, bagaimana itu bisa digenjot enggak Mas untuk maker-maker itu produksinya itu bisa istilahnya diperbanyak ya. Karena pabrikan itu kan lebih dia ke quantity gitu. Bukan kualitas. Ya. Kalau Oke, dibanding kualitasnya kemungkinan malah bisa bagus ke Hopminnya Mas. Siap. Saya ada pertanyaannya beliau. Jadi sebenarnya Pak siapa tadi Pak Joseph? Pak Ari ini sebenarnya user atau pemakai pisau pabrikan? Iya. Tetapi beliau berharap harganya supaya lebih ekonomis dulu ya. Jawabannya mudah sebetulnya. Ya kita larisi terus. Iya, kita nanti lakukan akan itu. murah. Nanti akan murah. Jadi ono rego ono rupa. Tapi nyatanya ya, laku terus berarti. Laku terus. Ya untuk beberapa orang murah kok. Murah. Elmak. Ya ini sebenarnya kalau tadi saya agak nangkep pertanyaannya adalah seputar agar lebih produktif lagi begitu. Ya memang kalau mungkin nggak perlu parameter saya tahu jawabannya. Apalagi yang paling ujung ini repot. Kali kerjanya semi seniman. Ya. Gitu. Mungkin akan lebih betul lagi kalau yang jawab parameter. Saya ini nggak pengen jawab semi seniman ini loh. Nah, kowe iso gawe peso piro sesasi. Setengah. Ya untuk banter-banteran gawe peso saya nggak bisa. Tapi ketika saya ada niat untuk bikin peso, 1,5 jam pun jadi Pak. Masya Allah. Bisa. Itu sebenarnya kayak seperti yang diomongin Mbak Jidin tadi. Bosen garap peso ini terus. Ketika stres, dia malah sempat garap peso. Mungkin Mbak Jidin garap peso bentuk lain paling cuma 1/2 jam bisa jadi kok. Bisa itu. Ya seperti itu. Kalau untuk apa ya namanya ya, untuk kenapa memakai pabrikan ya mungkin karena enak aja dia dipakai, ditajemin enak gitu, dan perawatan mudah, harganya lebih terjangkau. Karena ya mungkin udah hukumnya nanti ketika terjun di dunia perjalanan kerja di RPH atau mana, dia butuh yang ditajeminnya cepat. Karena kalau dia butuh dengan pisau-pisau baja-baja modern yang dengan HRC tinggi, ngasahnya harus pakai ini, harus ini, nah itu nanti mah kelamaan sengani juragan Pak. Ya mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ketajamannya awet, yang homemade atau yang pabrikan? Tergantung Pak itu Nah, Pak. ini sing dodolan pabrikan mencucu. Tergantung Pak. Tergantung karena peso pabrikan pun ada bahan yang bagus juga Pak. Tapi dengan kos yang lebih tinggi. Banyak Pak. Banyak, itu banyak. Itu tadi honor-honorupo. Cuman kalau di homemade itu masuk di dunia custom, jenengan bisa menyesuaikan mau yang seperti apa. Kalau saya pribadi, saya sering memberi edukasi dulu untuk tanya jawab dulu, mau seperti apa, kalau pakai bahan ini gimana, ini seperti apa, ini nanti hasilnya gimana, gagangnya seperti apa bentuknya. Nah, itu nanti bisa sharing dulu ya. Baik. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kemudian. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Saya lihat yang awal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Rian, saya ingin bertanya pada semua pembicara di depan. Kalau pernah nggak yang menggunakan bahan baja tank untuk bahan peso atau asteng gitu lah? Kebetulan ini pertanyaan ini Karena teman saya punya bahagia. apakah bentuknya masih terlihat seperti tetelan tank?
Ini bekas Mustang Rusia. Mas Lukman, Ada yang mungkin bisa dicek tank depan Gramedia itu. Spare partnya ada yang dicopot apa? Soalnya itu tanknya di pinggir jalan dipajang gitu. Ini mau kalau ada yang bisa mau tak sampaikan ke teman saya untuk bisa dibuat oleh panjenengan. Oke. Ini baja Mustang. Terima kasih. Apakah betul ada? Apakah betul? Kalaupun ada, apakah bisa dipakai juga? Oke, silakan siapa nih? Jadi tadi tank ya. Tank itu biasanya kayak bahan berangkas ya. Jadi kayak mangan steel ya. Itu kalau lihat mangan steel itu biar karbonnya besar, nggak bisa keras. Karena ya tank itu kalau namanya kena bom itu jangan langsung pecah, tapi diredam. Nah itu mangan itu fungsinya. Jadi itu kalau yang buat tank-tank yang pokoknya yang serem-serem lah gitu, itu biasanya malah nggak bagus. Apa traktor itu yang apa gigi itu tuh ya itu nggak, sebenarnya nggak. Kalau ada yang lebih mudah pakai yang lebih murah gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau yang tank itu, kalau misalnya tank, andaikan tank itu pakai K110 terus dibuat 65 HRC bodinya ya, dibongnya pecah itu langsung. Mau tebelnya segini ya pecah itu. Tapi kalau mangan dia itu kayak karet ya. Ketika kepukul gitu shock resistannya itu kan. Karena itu dia kan kayak misalnya kayak apa proyektil itu kan pakainya karbide tuh. Kalau buat masukin ke tank itu, jadi itu kenanya itu body tank itu yang mangan steel itu, seperti itu sih. Ada satu teman kemarin itu saya masih ingat ya pertanyaan itu. Jadi beberapa teman-teman mungkin mikir ya, wah ini baca KW kuat, pecah watu kena pecah ini bisa. Ketahuilah tidak semua baja yang jenengan lihat wah itu bisa dibuat peso. Ya, betul. Ada baja-baja itu dia keras tapi dia tidak punya sifat wear resistant. Jadi gampang aus. Sementara peso yang kita butuhkan itu adalah awet tajam, itu berarti dia tidak mudah aus. Konsekuensinya apa? Kalau tidak mudah aus berarti diasah wangi. Ada, masih ingat saya, ada salah satu teman maker itu dulu pernah mencoba bikin, jenengan tahu jackhammernya eskavator. Jenengan kalau dengar itu luar biasa, mungkin mecah watu iso. Dicoba sama dia dibikin peso, itu memang dia punya sifat lentur tapi dia nggak mampu mempertahankan ketajaman. Jadi kayak gitu. Jadi ada satu kaidah kalau saya bahasakan ya. Jadi kalau jenengan mau bikin peso dengan baja limbah, itu lihat fungsi utamanya. Karena tidak semua baja itu bisa bagus untuk peso. Artinya begini, kita ambil contoh yang baja-baja umum ya, kayak per gitu. Mungkin beberapa teman udah familiar dengan per ya. Karena apa? Wah, per kan nahan truk untuk sekian puluh ton aja kuat kan begitu. Tapi per itu dari asalnya dibikin untuk dia menahan beban. Nahan beban. Jadi dia itu tidak mudah stres ketika dia kena tekanan. Entul nggak patah-patah gitu. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk wear resistant. Jadi dia tidak punya sifat menahan aus. Gitu. Makanya kayak siapa Pak Taufik tadi bilang Barsenso. Nah, itu juga saya juga pakai. Satu-satunya baja limbah yang saya rekomendasikan untuk dipakai itu. Bayangkan. Barsenso itu relnya rantai. Rantai itu juga dikeraskan. Jangan bisa bayangkan kalau Barsenso itu tidak punya kemampuan wear resistant, itu gesekan friksinya berapa RPM itu. Kalau dia tidak punya kemampuan itu, paling berapa setengah jam pakai udah bar itu minta ganti. Ternyata kan tidak. Dia punya sifat ulet, dia punya sifat tidak mudah aus. Jadi itu salah satu baja ya. Mungkin yang lain saya tidak tahu. Tapi untuk di sekitar kita itu. Mungkin itu yang sedikit bisa menjawab pertanyaan. Per itu bagus, keras. Nah, tapi kalau untuk nyari awet tajamnya ya kurang.
saya tidak rekomendasikan. Itu larang Di endorse. Ini. Setelah ini agak langka ini Bar Senso. Bar Senso harganya naik itu sama seperti karbit. Pedagang peso bekas per atau deg-degan ini. Aduh ya Allah, stok wis akeh. Ya. Oke, boleh diberikan donasi. Oke, dari King Workshop punya Ustadz Teguh. Iya. Oke, dari tadi sebelah sini baru satu Ya, sini sebelah sudah ya ini. kanan kita tadi. Pak Jenggot sudah dapat GAW, ini pertanyaan nggak dapat tuh ini. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya untuk peso sembelihnya dari L6 Bar Senso. Nah, itu ke kata makernya itu antara ditempa dengan di removal itu bagusan yang di removal. Saya nggak tahu, tapi yang saya pakai itu yang removal, yang di tempat saya belum punya. Terus saya pesen punya Mas Lail, kalau nggak salah ikut tadi di sini itu Bar Senso juga, nggak tahu di tempat atau apa, tapi lebih tipis. Nah, yang pertanyaannya itu kan Bar Senso itu banyak mereknya. Rekomendasi Bar Senso apa yang bisa? Gitu, ayo. Toko besi kukut. Ini besok pasar Saya Sidoarjo berikan diserbu. opsi, mau dijawab atau tidak. Ya, karena ini urusannya brand. Misalnya brand. Ada maker yang mau menjawab atau apa? Sudah. Beliau berempat angkat-angkat. Ah, Mau ya, jawab. berhubungan dengan ya, mohon maaf, ini bukan berarti tidak mau menjawab, tapi kadang kalau kita mengarah ke arah satu merek, memang para maker ini cukup berhati-hati. Ya, ya. Nah, resiko. Ini banyak HP. Ini kalau menyebar Ya, HP berbahaya. ini soalnya ini ya lah. Dan kalau dia, Yang dijawab yang antara di tempat dengan removal. Oke. Oke, itu Antara oke. itu atau removal kalau L6 atau Bar Senso rekomendasi yang mana? Mas Julian silakan. Kemungkinan itu di penyepuannya untuk kualitas. Jadi bukan masalah itu di tempat atau stack removal. Menurut saya itu di prosesi teknik penyepuan. Kualitasnya di situ. Oke. Ini ada ini nggak? Kalau lihat Bar Senso itu kan L6 ya. Jadi kalau L6 itu maksudnya ke hot work tool steel. Jadi itu dia bisa diperlakukan panas seperti tempat. Kalau yang satu lagi kan kotok ya kayak D2 itu kan. Nah itu yang dibilang lebih ada yang beberapa berkeyakinan bisa ditempa. Cuman kalau Bar Senso itu karena hot work tool steel itu makanya bisa gitu. Jadi nggak deformasi gitu. Karena itu dia keunggulan toughness-nya. Cuman ya balik lagi ke masing-masing maker ya. Ya kayak tadi tuh ya kayak kunut apa enggak kunut aja sih seperti itu. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sebelah sisi sini lagi. Ya, oke. Silakan sebelah sana ya. Dari tadi. Iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya agak nyeleneh sedikit ini. Ini kan tadi berbicara dengan besi, dengan HRC. Pernah nggak ini para knife maker bikin pisau dari bahan meteor? Atau misalkan dari keris-keris yang sudah rusak terus ditempa lagi dibikin pisau gitu. Terima kasih. Iya, padahal tadi di awal tak intro sudah tak bilang ojo bahas meteor gitu, ngeyel gitu. Rapopo, tapi mungkin ada anu dari Tapi maker yang kepercayaan itu masih ada. Oh iya Jadi, betul. Kita silakan untuk menjawab. Siapa tahu ada ya. Siapa tahu ada? Siapa tahu ada. Jawabannya singkat aja mas. Overprice mas. Kalaupun ada overprice. Jadi gini, maksudnya masakan itu overprice itu duitmu piro. Kesuwet mas lenggarap mas Mbu. Tapi apakah bisa atau tidak tadi jawabannya?
Bisa. Tapi untuk kualitas, toughness, resistance-nya itu nggak tahu. Karena kita yang diolah kita nggak tahu ini apa bahannya, awalnya itu apa. Nah, meteornya juga dari planet apa dulu? Krypton, Superman. Masih mending Aztec toh mas? Karuan konangan. Ya, apa baunya Decepticon mas? Oh, Decepticon. Ya, jadi maksudnya begini ya, disclaimer untuk rekan-rekan di sini. Kenapa kita hadirkan maker-maker di sini? Karena jawabannya memang absolut. Absolut itu dalam artian begini. Tidak asal menjawab. Apa? Iki HP ini sapa ngecas nek kene muni tolong dikondisikan. Golek bojone. Bojone apa bojone? Telepon. Ya. Laporan malam. Apa Ya. ngode panitia gondang rampung apa piye kuwi? Ya, jadi maker ini menjawab tidak asal ya. Tidak asal dalam artian ya kita tidak tahu hasilnya, wong kita nggak tahu asal usul bajanya, kandungannya seperti apa, dibikin bisa. Tapi untuk barang yang dihasilkan seperti apa, ya tidak tahu. Nah ini kenapa beliau-beliau ini yang kita dudukkan di sini karena memang jawaban-jawaban ini yang kita butuhkan, bukan jawaban seperti. Ya, monggo Mbak Jidin. Gini, masing-masing baja itu sudah melalui proses lab kayak K110, mungkin N695, N690, 88 dan yang lain-lain itu mereka itu memiliki memiliki suhu tertentu untuk dihardening. Yang kemudian dari proses lab itu mereka menemukan sebuah formula K110 itu suhu hardening sekian. Dia harus dikeraskan dengan cara begini. Jadi itu prosesnya panjang. Nah kalau kita mau bikin sebuah logam dengan campuran meteor gitu, terus campuran nikel atau apa itu berarti prosesnya panjang. Makanya Mas Aan bilang overprice itu proses lab itu banget itu. Prosesnya panjang. Makanya makanya tadi saya dari awal saya bilang sebenarnya ranah mengolah baja itu agak sedikit terbatasi. Kenapa? Baja-baja ini N695, K110 dan segala macam itu sudah ada data sheetnya dari pabriknya gitu. Kita tinggal ikuti aja. Jadi nggak bisa kita terus kemudian K110 jajal yang suhu hardeningnya maksimum 1080 gitu. Kita coba 2000 remuk ambiar gitu. Atau mungkin K110 karena burnerku nggak cukup panas untuk ini tak buat 800 derajat aja ya nggak keras gitu. Jadi memang data sheet itu memang sudah melalui uji lab yang kemudian mereka menemukan sebuah grafik gitu. Iya itu sudah jadi formula. Jadi untuk menciptakan sebuah baja ini mereka panjang ceritanya itu banget. Jadi nggak asal mereka menyambungkan ini gitu. Mungkin gitu bisa jawab sedikit ya. Yeah. Oke, saya tak aneh watu. Bendeke ngasah wae rasa dolanan meteor. Saya mau ada pertanyaan turunan dikit nih, iseng aja. Karena beliau tadi sempat nyebut keris. Mungkin maksudnya adalah saya juga pernah dengar orang bilang ini keris dibuat dari meteor. Menurut panjenengan bagaimana cara menanggapi yang bijak sekaligus mengedukasi? Bahaya pertanyaanmu. Bakul keris gelundung. Ada yang menanggapi? Pertanyaanmu sensitif. Mas Aan? Oke. Keris itu pisau atau bukan? Bukan. Jadi mau ditanggapi Mas Aan? Oh bukan. Pertanyaan sebelumnya? Enggak ya, oke. Baik, sudah tadi ada satu yang paling istiqomah, angkat tangan silakan Mas. Yang ada sarungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat menyebut kaitannya untuk penyebuhan dengan beberapa media ya. Lalu air atau oli.
Bahkan tadi saya dengar ada yang bilang oli dicampur garam lebih bagus. Nah itu saya juga belum tahu spesifikasinya nanti seperti apa. Atau mungkin semua bahan baja bisa disepuh seperti itu atau hanya tertentu. Atau mungkin media lain yang mungkin lebih bagus seperti apa. Terima kasih. Oke. Sudah tadi sudah cukup terjawab ya bahwa setiap besi itu datang dengan treatmentnya masing-masing. Jadi boleh didetailkan lagi Pak. Masih penasaran. Presiden, tunggu. Silakan. Atau siapa? Silakan. Boleh. Ini ya memang baja itu sudah diformulakan ya dari perusahaan. Jadi seandainya baja itu dia data sheetnya dia harus di quenching rapid dengan cooling rate-nya itu sekian gitu, misalnya pakai air gitu, ya nanti jangan kemudian dia di quenching dengan cara disemprot dengan udara dingin, nggak bisa karena kurang cepat dia. Begitu juga sebaliknya, misalnya kayak baja-baja air hardening tool steel, ya jangan langsung di quenching dengan air terlalu cepat, pecah. Jadi kalaupun nanti dia nggak pecah, dia grainnya gede dan potensi crack tinggi. Artinya baja itu menjadi baja yang tidak baik lagi. Baja yang baik itu apa? Dia mempunyai perpaduan antara keras dan ulet. Gitu. Kita ambil contoh seperti kaca misalnya gitu. Kaca itu keras. Saking kerasnya kesenggol aja pecah gitu dengan benda keras. Tapi kemudian apakah keras itu menjadi sebuah tolok ukur kalau itu baja bagus kan tidak gitu. Kita ambil contoh lagi misalnya kayak kita punya pisau. Dipakai untuk nyembelih kena nyenggol tulang leher aja langsung ciping kan gitu. Nah, berarti dia nggak punya sifat ulet. Nggak punya sifat ulet. Nah, yang seperti ini kurang bagus gitu. Nah, disinilah letak mungkin kita ini sebagai knife maker itu harus bisa meracik itu. Misalnya pisau ini untuk pisau sembelih. Jadi perpaduan antara ulet dengan kerasnya seberapa? Atau mungkin pisau survival harus seperti apa? Termasuk konstruksinya juga sama. Jadi kita bikin pisau itu orang ngawur nggak asal gitu. Jadi kita ya belajar kayak gitu. Dari sini termasuk juga bagaimana sih? Ya itu tadi saya bilang ketika baja itu sudah dikeluarkan data sheetnya, K110 udah keluar. Data sheetnya begini, nanti di quenching dengan suhu sekian, nanti dikeluar jadi kekerasan sekian. Kekerasan sekian nanti kalau ingin jadi kekerasan tertentu, suhu temperinya berapa? Berdasarkan suhu terakhir quenching, nggak sama. Kayak baja K110 lagi, kita ambil contoh yang mudah aja. K110 kan teman-teman di dua itu sudah familiar ya. Hampir semua baja itu memiliki serentang suhu quenching. Biasanya sekitar 20 derajat Celcius. Nah, ketika kita ngambil maksimum suhu maksimal, itu nanti suhu quenchingnya after quenching itu berbeda dengan suhu yang minimum. Nggak sama, hasilnya nggak sama. Nah, suhu terakhir kita quenching itu nanti kalau misalnya 1080 derajat Celcius, nanti misalnya kekerasan 64 HRC. Kalau kita pingin K110 itu jadi 59 HRC, nanti suhunya itu katakanlah kita ambil contoh 280 derajat. Ketemu sekitar 59 HRC. Nanti ketika kita sampel lagi, ketika K110 kita quenching di suhu 1060 dengan hasil after quenching sekitar 61 HRC, kita tempering di suhu berapa tadi? 280, nanti nggak sama dengan yang 1080, nggak sama hasilnya gitu. Jadi data sheet itu jadi pegangan. Ini buku yang kita nggak boleh lupa di sini. Jadi ranah kita untuk bereksperimen, misalnya kalau baja ini nanti dicelup dengan air garam atau air ini itu saya enggak ini ya, cuma kita harus paham misalnya kayak W1 atau W2, kode W itu berarti menunjukkan dia di quenching dengan water, air. Ada baja-baja namanya W1 W2, berarti dia di quenching dengan air. Kalau O oil, jadi kalau baja W nanti jenengan celup dengan oli keras tapi tidak seperti yang water. Begitu juga yang O1 O2 itu kalau jenengan celup dengan air getas. Begitu.
Baru kemarin saya sebelum berangkat ke sini ada teman ngasahkan bajanya K110. Saya asah ada 2 tempat kok tidak bisa. Ketika saya selisih kertas nyangkut. Saya asah lagi nyangkut. Begitu saya perhatikan ternyata cuil. Dan cuil cracknya ada 5 mili. Saya nggak bisa ngomong banyak Pak, ini salah perlakuan. Kalau sudah crack nggak bisa diapa-apain. Kalau belum crack misalnya belum ditemper gitu ya. Biasanya dipakai gerimpil masih bisa lepas handle, masukkan oven, turunkan suhunya supaya mikrostrukturnya tertata. Nah, nanti dia akan menjadi lebih ulet. Gitu. Jadi keras itu tidak menjadi sebuah ukuran kalau pisau itu bagus. Kadang-kadang kita memang perlu turunkan kekerasannya supaya dapat uletnya. Begitu. Kira-kira begitu Pak ya? Agak melebar sedikit tapi enggak apa-apa. Crack itu retak ya. Jadi Quenching itu apa? Quenching itu bukan kamar mandi kita quenching. Quenching itu proses pengerasan dicelup ini itu sepuh nek orang ngomong. Ya. Jadi crack itu ada retak yang kecil banget. Ya. Kita kayak ini ya, translate syekh dari Arab itu ya. Dengan bahasa metalurgi. Dengan bahasa metalurgi. Saya menyederhanakan bahasa ini. Kita harus menerjemahkan ke bahasa manusia. Di belakang sana Ustaz Nanung angkat tangan. Wah, Ustaz Nanung ini. Ini kayak sunting. Nggak usah. Biar beliau. Ustaz Nanung, mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca sejarah itu kan pedangnya Khalid itu patah, jatuh 8 pedang ya. Tapi kalau nonton film-film kungfu, film ninja itu kok sepertinya pedang tidak pernah patah. Dan awet terus itu ya, dan nggak pernah gerimpil. Itu memang dibuat image supaya nggak pernah gerimpil, atau memang jadi ya gerimpil tapi bengkek hebat atau bagaimana? Jadi atau monggo yang lain. Pertanyaan ini cocok dijawab. Oke. Iya, ini sebenarnya Dok Sohan sing cepat. Oke, atau dijawab Pak Seko saja. Dok Sohan sudah istirahat. Dok Sohan sampun istirahat. Wah, iya. Tidak apa-apa, biar para maker aja yang menjelaskan. Itu apakah sinematik atau kebutuhan film pada kenyataannya seperti apa? Ya. Insya Allah nih kalau beliau yang nanya itu selalu jadi bahan untuk isi kajian. Jadi tolong dijawab ya. Insya Allah manfaat. Sebenarnya itu ya cuman kebutuhan film aja. Kalau di film-film itu ya banyak yang bengkok juga, banyak. Orang yang ngetes katana aja yang di Jepang aja ada yang bengkok kok. Dan katana pedangnya samurai itu juga yang bagus malah yang bisa bengkok. Bukan yang getas, bukan yang ini malahan. Karena dia butuh lentur. Karena proses quenchingnya itu beda. Yang namanya hamon. Itu dikasih pembatas clay, tanah liat itu khusus tapi itu di quenching masukin ke air dia bisa lengkung namanya yakiire. Nah, itu yang bawah itu bisa keras tapi yang atas lunak. Itu kegunaan lunak itu untuk apa? Untuk meredam yang keras itu supaya tidak gampang patah. Dan kebetulan saya dulu juga pernah ngeteskan itu. Yang uniknya, yang di bawah itu bisa 61 HRC. Di atas itu cuma 21 HRC. Aneh. Padahal itu panasnya bisa semua. Yang panas itu yang dikasih clay atau yang nggak dikasih clay? Semuanya dipanasin semuanya itu. Enggak, yang lebih keras itu yang kena clay atau yang tidak? Yang nggak kena clay. Yang nggak kena clay. Ya kebetulan saya garap baja karbon yang Mbak Cidin sebutkan WW tadi, alhamdulillah untuk eksperimen itu gratis dulu. Dikasih support sama temen, dikirimin bahan, hancurin aja mas nggak apa-apa ya, alhamdulillah sampai sekarang. Iya, ya, jadi yang dimaksud Mas An tadi itu adalah sebenarnya pedang Jepang itu kan kebutuhannya untuk perang. Jadi memang membutuhkan pedang yang tidak mudah patah. Jadi memang itu teknologi yang
ditemukan oleh para pembuat pedang di Jepang, bagaimana bagian mata itu bisa sangat keras dan diasah menjadi sangat tajam, sementara bagian punggung itu lunak atau empuk sehingga dia bisa menahan pedang itu tidak patah. Ciping pasti, besi dibenturkan besi pasti ciping, tapi untuk patah belum tentu. Seperti itu. Baik, pertanyaan lain? Ini nomor siji. Cepet banget. Lihat saya dari atas bawah langsung. Ini mau tanya Pak, ya. Kalau orang mau bikin sambal geprek, itu kan beda tangan, itu kan beda rasa. Jadi memungkinkan nggak kira-kira nanti ketika ada pesanan banyak, kemudian merekrut karyawan dengan cara yang sama, instruksi yang sama, tapi hasilnya bisa sama atau kira-kira beda gitu. Padahal kita udah menginstruksikan caranya ini, podo kudu persis. Memungkinkan nggak kalau bisa punya karyawan? Ya, jadi pertanyaannya mungkin tidak bisa dijawab karena mereka ini nggak punya karyawan semua. Pisau pabrik aja nggak sama, jadi apalagi yang custom seperti itu. Pabrik itu kadang bentuknya sama, misalnya seri apa, itu dicek hardnessnya itu beda-beda dan range-nya itu jauh, ada yang 52, ada yang 56. Jadi itu pabrikan seperti itu, bentuknya sama tapi kelasnya beda. Tuh alatnya paling canggih gitu kan, katanya terukur gitu kan, ternyata ya masih. Apalagi mungkin ya kalau saya pribadi ya kalau bikin sama semua ya nggak bisa jamin seperti itu. Sudah terjawab ya. Nah, enak panitia los ya. Itu kita mungkin 15 menit lagi. Masih ada bentar, cerita dulu. Soalnya ngacungnya bagi yang mana nggak kelihatan nih, ya toh. Ini gigih banget ya nyoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke. Alhamdulillah, nama saya Iksan. Saya ingin saya tanyakan menarik sebenarnya tadi itu tentang pembahasan tentang meteor itu, yang saya tanyakan. Sebentar Mas Eko. Perkenalan manusia dengan baja itu tidak cuma hari ini. Ya. Hari ini kita kenal dengan D2, dengan A88, dengan W, seri-seri seperti itu. Itu kan hari ini. Dan manusia-manusia zaman dahulu, sebenarnya Ustaz Nanung tadi, Khalid pun udah pedangnya pernah patah dan sampai dia itu pakai 18 pedang mungkin dalam satu pertempuran. Nah, pertanyaan saya di Eropa ataupun di negara-negara barat sana yang hari ini mereka memasarkan seri-seri baja seperti Asap 88, seperti seri W, Bohler, itu apakah dia itu ada keterkaitan dengan pengolahan baja dari zaman dahulu sampai terus melahirkan Bohler yang seperti ini? Itu aja. Terus berikutnya pertanyaan kedua. Kita juga di Kepulauan Nusantara ini pernah beda Pak Eko, masuk kayak apa? Jadi di Kepulauan Nusantara ini pernah berlalu kerajaan-kerajaan yang besar. Sebenarnya Majapahit, Sriwijaya, dan Demak yang dia itu punya armada dan angkatan perang yang tangguh, bahkan angkatan lautnya Demak itu paling ditakuti di perairan Nusantara ini. Nah, mereka kan otomatis memerlukan senjata dan pengolahan logam yang bagus karena mereka itu mampu menaklukkan banyak banyak wilayah. Pertanyaannya, adakah warisan daripada ilmu pengolahan baja dari kerajaan-kerajaan itu sampai hari ini, ataukah kita cuma mengenal dari kita pengguna baja dari produk-produk barat itu? Terima kasih. Sepertinya akan dijawab sendiri sama Mas Eko ini. Oke, biar parameter pemanasan terhadap pertanyaan saya coba jawab. Yang pertama, apakah ini yang di Nusantara dulu atau yang di luar sana? Oke, yang di Nusantara sendiri kita itu sudah mengalami
proses yang sangat panjang dalam pengolahan baja atau ilmu metalurgi. Mungkin kalau yang ada di grup JCI Manto pasti saya pernah cerita. Di salah satu candi, Candi Sukuh, itu ada ukiran atau relik yang menggambarkan pandai besi tradisional sedang menempa. Jadi sudah bisa dibayangkan zaman dulu belum ada blower, ya, belum ada sentoran angin panas. Pandai besi sudah menggunakan tabung dari kayu untuk bubung untuk menempa angin untuk dikeluarkan jadi blower. Dan kalau pertanyaannya di sini, kita itu juga masih melakukan teknik tradisional untuk mengolah baja itu bisa kok. Mungkin di sini ada Wildan, Mas Aan, dan teman-teman Indonesian Blade yang lain. Kita di Kiara Payung 2016, kita kumpulkan biji besi dari seluruh Indonesia. Jadi Indonesia itu Indonesian Blade atau penggemar pisau di Indonesia itu punya berbagai macam chapter di Indonesia, dari Bali, Jawa, Sumatera, Makassar. Itu masing-masing chapter kita minta untuk mengumpulkan biji besi dari masing-masing daerah. Caranya gimana? Ya pakai magnet, nyari itu di pasir-pasir itu mana yang nempel ke matu kita kumpulkan. Kita jadikan satu di Jawa Barat ditempa oleh Kang Dadang dari Karibo, dan kami dari masing-masing chapter menempa, dan akhirnya sekarang jadi pusaka di Indonesian Blade namanya Goak. Ada sampai sekarang itu, Mas Aan juga nempa, Wildan, saya, semua teman-teman. Nah, jadi proses pembuatan baja itu secara tradisional ada, cuman memang kalau yang disampaikan Mbak Jidin tadi, kalau untuk baja-baja modern membutuhkan alat yang sangat terukur, ya mungkin proses tradisional tidak bisa di apple to apple. Secara kualitasnya, secara hasilnya mungkin tidak bisa apple to apple. Kalau di luar negeri mungkin yang paling sering terkenal itu Damaskus. Ya, baja Damaskus itu paling ampuh. Sebenarnya itu juga teknik pengolahan baja yang menggabungkan beberapa jenis baja sehingga membentuk suatu baja yang mempunyai keuletan yang tinggi, sehingga kalau untuk perang tidak mudah patah, seperti itu. Kalau di Jepang mungkin Tamahagane, itu juga dari biji besi ditempa, dibakar, ditatara, yang akhirnya dibentuk menjadi katana. Seperti itu. Oke, kita langsung ke sesi maker aja. Maker mau ngasih pertanyaan ke... Oke, hai, sesi penutup ini. Pilih mana? Para maker punya pertanyaan. Pilih mana? Untuk ditanyakan pada jenengan semuanya, bisa jawab dapat giveaway. Silakan dari silakan dulu, Mas Aan, silakan. Ya, pertanyaannya simpel, gampang, dan mudah. Peso itu yang paling bagus, peso yang apa? Saya loh, Mas. Belakangnya. Jawab. Enggak apa-apa. Peso yang paling bagus. Saya dulu kan. Aku. Belakangnya. Peso yang ada saat mau digunakan. Betul, ya kan. Peso yang ada ketika mau digunakan. Kurang lengkap. Kurang tepat, Mas. Tambahin. Muncul pertanyaan itu kan karena ada pisau, Mas. Pisau apa yang paling bagus? Yang tajam, yang bisa digunakan, yang ada dan bisa digunakan. Oke, sabar. Angkat tangan apa? Tajam dan kuat. Tajam dan kuat. Eso tinggal ngiris. Bisa untuk ngiris. Sesuai peruntukan. Sesuai peruntukan. Yang ulet sama kerasnya seimbang. Ulet sama kerasnya seimbang. Gimana Mas Aan? Sudah ada? Oke. Tajam. Tajam. Karena apa? Peso yang nggak tajam nggak bisa digunakan, pesonya jelek. Peso yang keras nggak tajam nggak bisa digunakan. Oke, maker ngasih pertanyaan lagi. Luar biasa. Seru begini maker ngasih pertanyaan. Ayo, Mas Yuda. Loh, ini masing-masing kan pertanyaan. Masih punya waktu 5 menit lagi nih. GAW kita masih banyak, tolong dibantu. Ini lagi ya, gaya pamer GAW. Atau satu pertanyaan lagi dari peserta. 1, 2, 3, angkat tangan. Pakai kumpul tuh Mas, dari tadi angkat terus. Ono nempel rolas angkat. Nanti keseleng adung ya, Pak.
Terima kasih, Mas. Pertanyaan saya, ketika jenengan tidak punya dapur listrik, otomatis kan tidak tahu suhunya baja yang jenengan panaskan dari 735 kemudian 880, 1032 atau 1080, 1100 dan 1200-an. Cara jenengan untuk melihat ini sudah sampai di titik mana, seperti apa? Ya, kemudian kita ada bahan biasanya arang mungkin yang biasa dipakai untuk nyatet sebagainya, terus ada kokas. Bahan mana yang jangan pilih? Terus kokas kelasnya batu bara. Ya. Saya Aili dari Kebumen. Turun, silakan. Siapa yang menjawab, silakan. Oke, silakan. Kalau saya sendiri memang pakai alat ukur, cuman untuk umumnya yang pandai-pandai tradisional, mereka itu pakai feeling visual warna waktu bakarnya itu. Kemungkinan karena bahan-bahan yang mereka produksi seringnya kan pakai per ya, simple steel. Jadi, nah itu mungkin dari feeling apa namanya kita lihat dari waktu bakarnya itu. Dengan pengalaman gitu ya. Pengalaman jam terbang pasti itu. Nggak asal-asalan juga. Sudah pernah lihat yang 1060 derajat? Kayak apa warnanya? Langsung. Nah, langsung enggak saya enggak bisa. Jadi kalau suhu material di bawah 800 gitu masih bisa kayak tembaga. Yeah. Tapi kalau suhunya sudah di atas 1000 itu jadi bedakan antara 1060 sama 1080 udah nggak bisa. Itu retina udah kayak nggak kuat. Jadi memang harus ada alat ukur. Kalau saya sendiri disuruh milih leren. Beli alat ukur. Karena suhu itu kunci. Iya, betul. Suhu itu kunci. Suhunya nggak tepat seperti saya bilang tadi, K110 kita sepuh di suhu 800. Ya enggak. Gagal itu namanya, salah perlakuan. Itu mungkin itu. Betul. Kalau nggak ada listrik ya, nunggu listrik nyala gitu sih ya. Mati listriknya. Oke, baik. Rata-rata kita pakai gas. Pakai gas. Ya, baik. Siap. Kenapa kita memilih gas? Karena secara visual mudah dilihat. Tapi kalau kita pakai areng atau mungkin batu bara di dalam itu kita nggak bisa lihat. Terus kerataan panas itu kita nggak bisa ukur. Jadi kalau baja-baja yang air hardening tool steel yang ada kandungan kromiumnya itu panas harus rata. Nggak bisa dia panas satu titik karena nanti akan mempengaruhi kerasannya berbeda nanti. Beda, jelas beda. Itu makanya kenapa kok kita kalah dengan peso-peso pabrikan. Gitu. Jadi untuk menyamakan kualitas itu sulit kalau kita tidak punya alat yang mumpuni. Gitu. Kalau pakai gas itu masih butuh disemprot oksigen tidak? Ya itu kan kencingnya. Kencingnya. Ya. Kencingnya. Kalau air hardening tool steel memang gitu, standarnya begitu. Bisa pakai liquid ya. Cuma kita harus tahu cooling rate-nya liquid itu berapa gitu. Ya, untuk pembakaran itu kan butuh oksigen ya. Ketika saya bakar pakai gas itu biasanya istilahnya pemanas derajatnya jadi kurang. Tapi kalau ada jadi oksigen kayak orang las itu kan, jadi suhunya jauh lebih tinggi gitu. Gini Pak, sebenarnya untuk pemanasan itu bisa pakai apa aja ya Pak. Mau pakai gas, mau pakai areng, mau pakai apa. Intinya suhunya tercapai. Dan perlu diingat, nggak cuma suhu yang perlu dicapai, kita juga perlu holding time. Holding time itu kita menahan suhu baja itu dalam suhu tertentu. Itu urgent, itu perlu, penting. Jadi tidak cuma suhu yang perlu kita capai, ya. Dan bahkan kalau saya itu 2 kali holding time.
baca-baca N695 K110 itu saya holding time 2 kali. Pertama di 800, saya tahan 15 menit atau 20 menit, kemudian saya naikkan ke suhu yang kita inginkan supaya kekerasan kita mau capai gitu. Jadi tahan di situ stabil. Kayak gitu. Itu kayak gitu. Makanya alternatif kalau saya pilih gas karena dari segi visual terlihat. Terus itu pun kalau saya sleeve. Jadi enggak langsung peso langsung ke papar itu enggak. Saya masukkan dalam pipa stainless di dalamnya. Kenapa? Supaya dia tidak terpengaruh dengan suhu di luar. Jadi lebih stabil dan perataannya lebih maksimal. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa dilanjutkan di sesi setelah ini ya. Nah, kita di sesi di closing. Maka kami mohonkan pada para maker sumber sudah di depan untuk menyampaikan closing statement. Sedikit panjang boleh atau mau sekedarnya boleh. Kayak tadi dengan pisau dan juga tugas seorang juru sembelih atau jagal. Dari Mas Agus. Dari halusnya, jangan ini pas lagi bisa. Proses statement pesan-pesan. Itu video pun dibikin halus itu juga bisa. Gimana? Biasanya ya buat teman-teman jagal pesan kalau memperlakukan pisau itu harus tahu cara recovery seperti apa, terus juga tajam ya kan buat di leher dan kulit ya itu seperti apa ya itu aja harus membedain ya. Jadi kadang daging sama kulit kan rasanya beda karena masing-masing sapi aja jenisnya juga beda. Jadi harus tetap teman-teman jagal ya bisa bedain cara merawat pisau seperti apa. Cukup ini. Cukup. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk para maker ini. Ya ilmunya ini mahal ya, nggak akan didapat di sini karena mungkin kalau nggak ketemu nggak akan banyak cerita seperti ini. Holding time apa, winching apa, crack apa, ya. Oke. Terima kasih pada para narasumber yang sudah berkenan hadir. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk beliau berdepan ya. Insya Allah pertanyaan ini gimana? Oh iya, pisaunya ini mau untuk GAW atau mau diambil? Yang merasa minjamkan ke depan tadi boleh diambil dulu. Setelah ini, teman-teman, kita akan nyalakan api unggunnya, kemudian forumnya jauh lebih santai lagi. Ini kita tutup dulu, baru nanti kita masuk ke sesi forum yang lebih santai lagi. Dan bisa berbagi apapun dengan sesama peserta, panitia, para narasumber, silakan ya. Tapi kita tutup dulu. Sebelum ditutup, boleh angkat tangannya dua tangannya, oke. Letakkan di bahu teman depannya. Terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini, berlelah-lelah menyiapkan berhari-hari, bahkan sebulan sebelumnya gitu ya. Sampai sini kedinginan, aku ngasih akal ambekan dikit nih. Melar-melar. Oke, berikan pijatan terbaik dari bahunya silakan. Yo, sudah menemani selama ini. Sudah tidur temanku. Berikan pijatannya, boleh turun ke punggung. Ke pinggangnya. Sekarang di kaca. Oke. Mari kita foto bareng ya. Iya. Selanjutnya nanti kita sesi santai. Di sini kita sudah sediakan kayu bakar, sudah sediakan pelanggerangan sate, sudah kita sediakan apa yang akan dibakar. Silakan peserta kerjakan sendiri, bakar sendiri, nikmati sendiri. Begitu santai. Nanti di sana ada minta tolong nanti tikernya sama-sama digulung ya. Sebelum ini kita tutup dulu. Bisa nggak apa-apa karena nanti tikar mungkin akan masih kepakai ya. Oke. Kita gulung nanti sebelum di. Kita foto bareng dulu. Para maker silakan foto bersama. Ya. Di sebelah sini.